Allah jami'an, Bapak, Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah Masjid Ar-Rahmah Situbondo, yang semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, Allah limpahkan cintanya kepada kita, dan Allah jaga kita dari segala keburukan. Kesempatan yang indah setelah sekian lama kita berpisah ya. Pada kesempatan kali ini Allah mudahkan kita untuk bisa duduk bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk bisa menggali qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini dalam rihlah da'wiyah pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober, perjalanan kita dari Bogor, Jakarta sampai ke Situbondo dan arah balik tak luput dari rangkaian acara rihlah da'wiyah ilallah min khilal tibb, journey dakwah di atas jalan Allah dari sisi ilmu pengobatan. Sebagaimana Al-Harmalah telah sebutkan, kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya'a al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa huwa thuluthul ilm, dan ilmu pengobatan adalah sepertiga dari ilmu. Wa wakkalu ilal yahudi wan nasara, dan umat Islam di masa Imam Syafi'i menyerahkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayat yang perlu kita tadabburi terkait dengan sehat dan sakit. Banyak sekali di antara penyebab penyakit, bahkan 90%-nya adalah dari makanan dan minuman. Juga Nabi SAW tak luput menjelaskan dengan detailnya bagaimana adab makan, bagaimana adab minum. Kaum muslimin mereka melakukan kesalahan-kesalahan terhadap makan dan minum yang menjerumuskan diri mereka pada penyakit, imma karena ketidaktahuan atau tahu tapi tidak mengamalkannya. Nah, atau mungkin tahu tapi masih banyak ilmu yang lainnya yang harusnya perlu untuk dilengkapi, tidak mereka gali ilmu tersebut. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya tidak akan membiarkan penjelasan yang untuk tidak dijelaskan jika penjelasan tersebut penting dan mengkhawatirkan hamba Allah, umatnya Nabi SAW terjatuh dalam malapetaka walaupun urusan makan dan minum gara-garanya. Rahimani wa rahmakumullah, Allah berfirman, sunnallahi alladzi atqana kulla syai'. Allah kalau menciptakan suatu betul-betul sempurna, perfect. Termasuk Allah sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, anatominya dan fisiologinya, fi surah wa fil qamah. Allah juga berfirman dalam surat Ad-Dhariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi Allah jadikan tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri Anda hendaknya Anda tadabburi diri Anda. Diri Anda sehat sakit ada kaitannya dengan hal yang ada di bumi. Allah ciptakan di bumi dari hewan, kadang hewan juga menjadi obat dan penyakit bagi tubuh Anda. Allah ciptakan air, dan air itu adalah rezeki dari Allah yang Anda bisa konsumsi, kadang bisa jadi obat dan penyakit bagi diri Anda. Allah ciptakan udara, kadang bisa penyakit dan bisa menjadi kebutuhan wajib bagi tubuh Anda sebagai obat. Dan Allah ciptakan semuanya yang ada di muka bumi sebagai tanda kekuasaan Allah. Termasuk jikalau Anda mengalami satu penyakit, lihat penyakit pada diri Anda. Allah ciptakan obat di bumi. Kalau ada di antara Anda mengalami misalkan diare, Allah jadikan madu sebagai obat bagi Anda. Jika diarenya karena dingin menumpuk di dalam perut, menumpuk di dalam tubuh dia, Allah ciptakan madu, obat bagi kita. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim,
Ketika ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ya inna fulanan ya ishal, ya Rasulullah si fulan ishal, diare. Kemudian kata Rasulullah, iski asalan, kasih dia minum madu. Kemudian balik lagi, ya Rasulullah si fulan masih diare. Kemudian Nabi lanjutkan, iski asalan, kasih dia madu lagi. Sampai 3 kali atau 4 kali, kemudian sembuhlah sahabat Nabi yang diare. Menunjukkan diare dia sifatnya dingin, menumpuk dingin dan dahak. Nabi SAW meresepkan madu sifatnya hangat untuk menghangatkan perut dia yang kedinginan. Ada sebaliknya, ada di antara anda yang diare karena panas, kebanyakan cabai, kebanyakan jahe, kebanyakan merica, kebanyakan daging kambing misalnya. Tadabburi, di bumi Allah ciptakan yang dingin-dingin. Ada timun untuk mendinginkan, bikin rendaman timun dan lain sebagainya. Subhanallah. Allah juga berfirman dalam surat yang lainnya, sanurihim fi ayatina wa fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan, ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami fil afaqi, di semua wilayah bumi. Tanda kekuasaan Allah tunjukkan. Wa fi anfusihim, dan pada diri anda. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai betul-betul terbuka bagi mereka, jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Masya Allah. Coba pada tubuh anda, wa fi anfusihim, anda mengalami misalkan seperti Nabi SAW sebutkan habatus sauda, alaik bi al-habbati sauda fa innaha dawa min kulli da illa sam. Hendaknya anda gunakan atau minum habatus sauda karena dia obat segala macam penyakit. Di sini kata Imam Al-Qurtubi, habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. 2 penyakit yang enggak ada obatnya, mati dan tua. Kemudian Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, kemudian disebutkan oleh Qurtubi, Ibnu Qayyim dan selainnya, ini hadis lafzuhu umum wa urida bihi al-khusus. Hadis ini umum, tapi yang dimaukan adalah khusus. Habatus sauda obat segala macam penyakit, tapi habatus sauda sifatnya panas kering. Berarti cocok untuk penyakit yang sifatnya dingin lembab. Semua penyakit sifatnya dingin lembab pakai habatus sauda. Anda bayangkan jika tubuh anda mengalami penyakit yang misalnya sifatnya dingin lembab, berarti di bumi Allah ciptakan habatus sauda untuk penyakit anda yang sifatnya dingin kering, dingin lembab, karena habatus sauda panas kering. Masya Allah. Ya, sebagai bahan tadabbur. Juga Nabi juga bersabda, alaika bihadal ud hindi, fa inna fihi sab'a ashfiyah min hadatul jan, dalam riwayat al-udhrah. Nah, hendaknya anda sering mengkonsumsi Qusul Hindi karena dia obat karena dia obat 7 macam penyakit. Salah satunya datul jan, seperti pleuritis, infeksi selaput paru-paru. Juga al-udhrah, ada mengatakan al-udhrah adalah waj'un fil halq, yaitu nyeri seperti tonsilitis dan faringitis, amandel dan nyeri telan. Masya Allah. Nah, ini rahimakumullah, jamaah kita tadabburi diri kita punya masalah apa, obatnya ada di sekitar kita. Kali ini kita hanya akan membahas air akan menjadi obat dan air akan menjadi penyakit. Kok bisa? Nah, pertama, kebiasaan para ulama menulis buku dimulai dengan firman Allah, dimulai dengan hadis Nabi SAW, baru ucapan para ulama. Itu termasuk adab. Yang pertama, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah anda dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah enggak suka dengan orang yang makan atau minum yang berlebihan. Sebagian sahabat menafsirkan artinya makan minum berlebihan adalah yang melebihi batas halal. Sehingga ditafsirkan jangan makan yang berlebihan artinya jangan makan yang haram. Seperti anjing, seperti babi, binatang buas. Nah, juga jangan minum minuman yang haram, seperti di zaman silam minuman yang haram wujudnya seperti khamr. Adapun di zaman kita minuman yang haram
bukan hanya wujud minuman khamr, tapi termasuk cimeng, pil koplo, ya, sabu-sabu, ganja, ya, narkoba, itu semua juga termasuk khamr. Walaupun bukan wujudnya air, tapi suntikan, hisapan, pil, ya, dan lain sebagainya. Ya, atau permen yang terkandung padanya obat-obat narkoba. Kenapa? Al-khamr yusamma al-khamr ya, li'annahu yukhammiru al-aql. Khamr dinamakan khamr karena apa? Dia menutup akal. Dia menutup akal. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Adapun Ibnu Abbas menafsirkan dengan tafsiran yang lebih komplit. Maksud dari ayat ini bukan hanya yang berlebih-lebihan dari perkara apa? Makan, minum yang berlebihan dari sisi haram. Dari sisi yang halal juga nggak boleh berlebihan. Dan Ibnu Abbas sebagaimana didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang urusan agama ini dan fahamkan dia, berilah dia ilmu tafsir Al-Quran. Wa Ibnu Abbas menafsirkan ini bukan hanya dari sisi halal haram, bukan hanya dari sisi makan yang nggak boleh berlebihan, maksudnya yang haram saja, termasuk makanan yang halal nggak boleh berlebihan, minum nggak boleh berlebihan. Berarti apa? Makan minum nggak boleh berlebihan, jumlahnya, frekuensinya, ya, kuantitas kualitas nggak boleh berlebihan. Ya, termasuk berlebihan dari sisi apa? Berlebihan bisa jadi dari sisi sifat berlebihan. Ya, nanti akan kita ulas juga. Termasuk berlebihan kalau dibahas lebih dalam lagi, berlebihan melewati batas dianjurkan kapan boleh minum dan kapan tidak dianjurkan untuk minum. Nah, di antaranya yang tidak dianjurkan untuk minum disebutkan Ibnu Qayyim, disebutkan Suyuti, yang merupakan ringkasan dari pembahasan kitab mereka. Kita ringkas di antaranya, selepas olahraga jangan langsung minum. Ini wasiat mereka. Selepas olahraga jangan langsung minum. Kemudian selepas hubungan intim jangan langsung minum. Kenapa? Tubuh sedang panas-panasnya. Kalau tubuh lagi panas banget jangan langsung minum. Kalaupun minum sedikit tak mengapa. Tapi kalau minum langsung dalam waktu singkat akan menyebabkan kekacauan sistem, yaitu apa? Keseimbangan panas tubuh yang diatur oleh hipotalamus. Nah, masya Allah, ini pembahasan mereka. Ya, kemudian jangan minum dalam keadaan setelah Anda keluar dari kamar mandi. Kemudian jangan minum ketika dalam perut kosong. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwasanya asyurb ala riq yuhinu al-badan. Minum ketika perut kosong akan membuat badan itu lemah. Berarti salah. Bangun tidur langsung minum, berarti salah. Kalau Anda perhatikan, selepas buka puasa, apa anjurannya? Minum apa makan pisang goreng? Makan kurma. Nah, makan kurma. Padahal kita haus. Kenapa nggak dianjurin minum? Kenapa pilihan Nabi justru apa? Makan kurma. Nah, ini hikmahnya. Makanya ketika perut kosong justru dianjurin, kata para ulama Arab klasik, walaupun gak bisa dinisbatkan kepada sunnah, ya, dianjurin yang manis-manis ketika perut kosong. Dan buah kurma adalah buah yang paling manis. Karena ketika perut kosong, yang terbaik untuk liver, limpa adalah yang manis-manis. Lihat ketika sahur, Nabi seringnya sahurnya apa? Kurma. Walaupun kadang Nabi nggak sahur kurma, pakai menu yang lain, tapi seringnya sahurnya kurma. Dari Anas bin Malik, riwayat Abi Daud, Nabi SAW bersabda, "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Kurma ketika perut kosong. Buka puasa tadi kurma apa? Rutab. Ketika sahur kurmanya kering. Kenapa? Kalorinya lebih tinggi, sehingga bertahan untuk berjam-jam sampai 12 jam, masya Allah. Ketika buka puasa, pilihan pertama kurma rutab, kurma basah. Kenapa? Lebih cepat dicerna dibanding kurma kering, dan dia kalorinya cepat disebar, ya, sehingga apa? Salat maghrib sudah dapat tenaga pengganti. Bukan minum air.
bukan minum air. Kalau nggak ada kurma rutab, baru kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, baru hasawatin min ma, baru minum air pelan-pelan. Bukan buka puasa, minum air 1 gelas langsung dari freezer, dari kulkas. Pelan-pelan, dikit-dikit. Kenapa? Biar digiring, turunnya panas nggak drastis. Dikhawatirkan kalau turun panas ketika kondisi sangat panas, minum air mendadak dalam jumlah yang tinggi akan mengacaukan sistem pertahanan panas pada tubuh. Ya Allah. Ya, sampai dijelasin seperti ini. Begitu pula ketika bayi baru lahir, apakah dikasih air putih? Apakah dikasih air susu ibu? Enggak kan? Tapi dikasih apa? Ditahnik dengan kurma. Ditahnik dengan kurma. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya caranya kurma dimamah oleh orang yang akan mentahnik. Mau ibunya sendiri, mau bapaknya, mau perawatnya, mau bidannya, atau orang yang menjaganya, silahkan. Dimamah, setelah dimamah, dilembutin, kemudian diambil sedikit. Jangan semua, 1 biji diambil semua, dicekokin ke bayi. Ya, bisa tersedak dan bisa mati. Ambil sedikit, diletakkan di langit-langit, digusi di lidah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sampai kata Imam Ahmad, kalau nggak dapat kurma, dianjurin pakai madu. Kalau nggak ada madu, dianjurin pakai sukar. Sukar di masa silam bukan diartikan gula pasir, tapi sari tebu. Qasbatus sukar sudah ada di masa silam, pohon tebu di Arab. Nah, ini menunjukkan apa? Ketika perut kosong, yang manis-manis. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau si bayi sudah terlanjur disusui, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Kenapa demikian? Ada yang memberi alasan? Kalau bayi sudah terlanjur disusui, nggak ada lagi sunnahnya tahnik, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa demikian? Ada yang bisa memberi alasan? Kalau nyimak kajian sebelumnya barusan apa yang kami sampaikan akan terbawa arus nih. Kira-kira jawabannya seperti ini. Kenapa? Kenapa? Yang pertama kali yang masuk harusnya apa? Kurma. Terus kurang dikit. Kenapa kurma? Manis. Kalau susu apa? Kalau susu rasanya apa? Nah, itu dia jawabannya. Nah, kalau susu rasanya tawar apa asin? Nah, ini maksudnya ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena yang diharapkan masuk dalam perut bayi pertama kali yang manis. Apalagi anak sudah 1 tahun, nggak perlu ditahnik. Apalagi anak 10 tahun ditahnik. Nah, ini rahimahumullah jaman. Coba berapa banyak hikmah yang bisa kita dapat. Berikutnya kita lihat wakulu washrabu wala tusrifu. Kemudian berikutnya di antaranya disebutkan Ibnu Qayyim, jangan biasa minum ketika malam hari. Ya. Apalagi di atas, kalau jam WIB kita jam 8 malam ke atas, jangan biasa minum. Makanya anjurannya tidur di awal malam. Udah tidur, gak minum. Ya. Jadi ketika jam 8 malam ke atas, kalau di jamnya kita di sini, ya pencernaan istirahat, usus juga istirahat. Kalau Anda minum, tapi ginjal juga istirahat, semua istirahat, berarti makanan minuman yang dikonsumsi gak maksimal di usus, imma gak dicerna, imma dicerna gak sempurna. Kalau nganggur di usus, jadilah kelembapan di usus. Kelembapan di usus inilah akan menjadi pembusukan. Masya Allah, gak dianjurin. Ya, makanya juga banyak minum di malam hari. Kemudian rahimakumullah jami'an, yang dianjurin berikutnya juga jangan sambil makan sambil minum. Jangan habis makan langsung minum. Wasiat mereka, ya, bukanlah Anda minum setelah makan, tapi minumlah ketika Anda sedang haus. Salah kalau habis makan langsung minum, ya. Dan ini kadang sebagian orang mengkritik, ini mana ilmiahnya? Kalau tanya ilmiahnya, banyak sekali penjelasan para ulama. Masya Allah, ulama yang nulis siapa? Ulama-ulama yang dapat taufik dari Allah. Mereka jauh dari kedustaan, jauh dari hoax, mereka jauh dari nyembah berhala, ya, mereka jauh dari kebohongan.
Ya, dan mereka meneliti dari fakta empiris, dari proses tubuh, proses alam, mereka lihat wa fil ardi ayatun lil mukminin, dilihat. Kenapa bekam itu manfaat di tanggal 17, 19, 21? Kenapa bekam di pekan pertama, pekan keempat itu enggak mujarab, enggak banyak darah yang keluar? Ternyata mereka meneliti wa fil ardi ayatun lil mukminin, gravitasi bumi sedang turun, air laut naik. Mereka lihat darah kita juga demikian. Kenapa di bekam pekan 2, pekan ketiga 17, 19, 21 sangat efektif, darah kita apa? Adam yahij. Masya Allah. Dilihat, diteliti. Kemudian mereka pada kenyataannya banyak orang yang habis makan langsung minum begah. Kenapa? Akan kita kupas nanti. Ya. Kemudian kalau habis makan didiemin, nggak langsung minum beberapa saat kemudian pencernaan lebih sempurna. Kalau enggak akan menyebabkan nyeri pada lambung, akan kita kupas. Nah, kadang sebagian orang membantah, ya katanya enggak ilmiah, tapi enggak punya bantahan yang ilmiah. Apa ilmiah menurut dia apa? Oh ini Masya Allah, ini kita kedepankan kalam ulama. Nah, oh subhanallah, bukan berarti dengan keterbatasan ilmu mereka ini enggak ada landasan. Keterbatasan ilmu mereka dengan taufik dari Allah, mereka bahas. Ternyata mujarrab. Sekarang kita bahas, lihat papan tulis. Ya, kita konsen ke papan tulis. Ada mic-nya? Baik, perhatikan di sini. Ini lambung. Ini kita dari sisi kiri. Dari sisi kanan. Baik. Bayangkan, lambung ini Masya Allah. Ini juga sumber penyakit juga di sini. Kalau kita salah makanan, salah cara makan. Kaifiyah wa kamiyah, pengaruh. Kaifiyah cara makan, kamiyah jumlah makanan. Coba kita perhatikan sekarang. Ya, lambung yang bentuknya seperti huruf J. Ada maksudnya. Makanan masuk, turun ke arah, di sini liver. Turun ke arah kanan. Makanya kalau Anda tidur miring kanan, ini hikmahnya. Biar makanan nggak balik ke sini. Tapi tidur miring kanan fungsinya ini, salah satunya. Ya, kita nggak bahas tidur, lain lagi pembahasan tentang tidur. Sekarang makanan masuk ke bawah, Anda makan. Mulut kita pencernaan mekanik, lambung kita pencernaan kimiawi. Ada 5 enzim turun dari sini untuk menghancurkan makanan. Di sini ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada timun misalkan. Allah jadikan 5 enzim ini turun, dan lambung ini 3 lapis. Kalau makanan sudah turun, ini sudah hancur apa belum? Belum kan? Belum sempurna kan? Allah jadikan 5 enzim. Kalau belum hancur, kira-kira dikasih air minum, apa yang terjadi? Makanan masuk ke sini enggak? Masuk enggak? Masuk. Ini makanan belum hancur. Katakan ada yang 1/3, 2/3, setengah hancur. Diguyur air, makanan belum hancur, akhirnya makanan akan menyumbat di pintu lambung. Namanya famul me'dah atau sphincter pylori. Ya. Sphincter pylori, ya, famul me'dah. Kalau ini terus-menerus terjadilah kasus bahasa Arabnya namanya al-kolanj atau kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Ini ulama tahun 600 Hijriah. 600-700 Hijriah, bayangin, jelaskan kayak gini. Ini rusak. Termasuk rusaknya pintu lambung, melemahnya pintu lambung juga diantaranya Nabi kalau makan biasa berapa jari? 3 jari. Itu bukan hanya khusus untuk kurma. Nasi pun juga bisa 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bisa dibantu jari manis. Ini menunjukkan Nabi sikap ketengah-tengahannya di sini. Khairul amr awsatuha bainal ghali wal jafi. Bukan hanya urusan agama, urusan makan, dunia juga demikian. Ekstrem kanan makan pakai 5 jari. Makan. Kalau makanan berjubel di sini sama ngerusak pintu lambung. Ekstrem kiri, makan 1 jari, 2 jari. Kebiasaan orang sombong dan para raja yang menghinakan makanan.
Sedangkan Nabi cocok 3 jari, 4 jari, cocok untuk apa? Cocok untuk mulut, cocok untuk lambung. Masya Allah. Ini rahmatullah. Makanya apa? Kalau makan jangan langsung minum. Kalau antum bilang kalau makan bakso gimana? Kan judulnya makan bakso, bukan minum bakso. Ya. Nah, makan bakso kuah dikit. Kalau makan bakso, pentolnya dihabisin, kuahnya diuyup, itu namanya minum. Nah, wah ini makanan tadi dibiarin dulu. Setelah dibiarin, kata Ibnu Qayyim, 5 enzim bercampur makanan akan menjadi apa? Al-kimusat. Kalau bahasa modernnya dokter namanya cairan cim. Warnanya kayak bubur susu. Baru ketika sudah hancur, masuk sudah kayak bubur susu. Masuk akal nggak penjelasan ulama? Mau dibilang hoax, nggak ilmiah. Berapa banyak orang yang datang kepada kita, alhamdulillah, demi Allah benar kata dia. Setelah saya nggak minum, selepas makan langsung, begahnya hilang. Nah, ini rahmatullah yang perlu ditadaburi. Nggak ada dalil khusus dari Nabi memang, tapi ini penjelasan yang sangat masuk akal. Penjelasan sangat masuk akal. Kalau Anda minum, 5 enzim keluar lagi terus. Subhanallah, kalau salah pola makan juga demikian. Ini lambung Allah ciptakan 3 lapis. Jadi kalau 1 lapis ini kena asam lambung yang naik, HCl-nya naik, Anda akan sakit lambung, sakit mah. Itu alarm. Biar Anda berobat. Rubah pola makan Anda, rubah minum cara Anda yang salah. Alarm untuk berobat. Kalau tetap bandel, makanya ngaco, akhirnya luka, ini apa? Asam lambung nggak diobatin akan menimbulkan luka, namanya ulcus pepticum. Ya, ulcus pepticum. Masih bandel, ngeyel. Terus akhirnya bukan hanya luka, akhirnya jebol, perforasi, jebol. Sudah dikasih Allah, dikasih rukhsah 3. Ya, lapisan, masih aja ngeyel. Akhirnya apa? Nih, bisa jebol. Nah, ini sebagai bahan tadabbur rahman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya kita lihat ya bagaimana wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan urusan minum saja. Kita masih ngomong minum. Belum ngomong makan. Belum makan yang terbaik, kombinasinya seperti apa? Di jam berapa terbaik? Belum kita bahas. Pertemuan yang sangat sempit, kita baru ngomong masalah minum. Ya, kemudian Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Apa artinya tadi? Makan, minumlah, jangan berlebihan. Sekarang kalau ada orang bilang, Pak, jangan banyak makan Pak, minumlah yang banyak. Karena minum yang banyak itu adalah obat bagi Anda, menyehatkan diri Anda. Benar apa enggak? Hah? Oh, ini sudah nyebar nih di kalangan medsos nih. Kalau kita lihat dari ayat ini, cukup kita jadikan pegangan. Al-Quran enggak ngajarin kayak gitu. Makan enggak boleh berlebihan, minum enggak boleh berlebihan. Berarti dua-duanya enggak boleh berlebihan. Nah, makanya Nabi bersabda, "Ma mala'a adamun ya'an syarran min batn." Ada yang lebih buruk dari anak Adam, yang memenuhi anak Adam lebih buruk dari perutnya. Enggak ada. Perutnya ini paling buruk, sumbernya penyakit. Juga Nabi bersabda, "Aktsaru nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah." Orang yang paling kenyang di dunia nanti laparnya paling lama di akhirat. Ya, artinya bisa jadi dia puasa, bisa jadi dia makan tapi makannya enggak banyak. Nah, disibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Berarti makan enggak boleh berlebihan, minum juga enggak boleh berlebihan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara taunya kebutuhan minum kita cukup? Kan jadi pertanyaan. Katanya nggak boleh berlebihan, terus cukupnya gimana? Simple. Pertama, minumlah ketika Anda haus. Kedua, permisi, akramakumullah, sesekali lihat air kemih Anda. Kalau air kemih putih sedikit kekuningan, normal. Kalau kuning mulai semakin dominan atau pekat, berarti kurang minum. Kalau kuning pekat banget, berarti sangat kurang minumnya. Kebanyakan makanan, minuman panas-panas, pendinginnya kurang.
Ya, kalau sampai pipisnya seperti warna teh, berarti livernya udah kena. Nah, kalau minumnya kebanyakan air pipisnya setiap hari putih terus, berarti kebanyakan minum. Kalau kebanyakan minum kayak gini, kalau kurang minum kayak gini. Paling baik di tengah-tengah. Kapan di tengah-tengah? Ketika kita haus, kita minum. Bagaimana cara minum? Kita lanjutkan setelah Isya, tapi kita lihat, perhatikan dulu. Sekarang apa dampaknya kalau kebanyakan minum? Apa dampaknya kalau kebanyakan minum? Ya, ini yang unik dibahas oleh Imam As-Suyuti juga. Ya, dibahas oleh beliau, sangat unik bahwasanya kalau kita kebanyakan minum apa? Yulzimu at-tafah, tuskitu asyahwa wa tuksal. Kalau kita kebanyakan minum, nanti kita akan mengalami banyak dahak numpuk di tubuh. Dan kalau sudah banyak dahak numpuk di tubuh, akan apa? Menimbulkan lemah syahwat dan malas. Ini ulama tahun berapa? 800-900 Hijriah, As-Suyuti. Meninggal pada tahun 911 Hijriah. Adapun Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, ya, beliau sebutkan kalau Anda kebanyakan minum, maka tubuh Anda akan bersifat seperti air. Air itu dingin, rasanya hambar. Dingin dan hambar. Dan disebutkan As-Suyuti dengan hadis yang sanadnya lemah, tapi maknanya dibetulkan, maknanya secara makna menurut ilmu kedokteran Arab klasik maknanya benar, tapi sanadnya lemah. Inna aktsaral maradi bisababi al-bard atau at-tuham. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan karena dingin atau dahak. Sekarang kalau kebanyakan air, berarti dingin, dahak akan numpuk pada tubuh Anda. Ya, kata Imam Zurnuji akan menimbulkan apa? Malas. Kenapa? Ginjal jadi dingin. Ya. Kemudian pencernaan dingin. Ya. Kemudian juga jantung ikut kelebihan air. Coba kita perhatikan di sini dari penjelasan yang sebelumnya. Disebutkan Nabi SAW, ya, bihasbi min Adam ukulatin hatta yukimna sulbah. Cukuplah anak Adam kalau makan itu beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ini kata Ibnu Qayyim, kebutuhan makan primer. Bukan 4 sehat 5 ajib. Tapi apa? Makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Ya. Kemudian fa in kana la mahalah, kalau ternyata enggak cukup, pengin nambah. Apa kata Nabi? Fa thuluthun li ta'ami. Sepertiga untuk makanan, thuluthun li syarabih. Sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk nafas. Makanan di sini sifati Ibnu Qayyim seperti tanah. Minuman air, nafas udara. Lalu apinya di mana? Disebutkan Imam Syafi'i, disebutkan Imam Al-Ghazali, apinya dari sebelah kanan adalah liver. Api dari sebelah kiri adalah limpa. Api dari sebelah kiri atas jantung. Api dari depan adalah lemak di perut. Api dari belakang adalah daging yang nempel pada tulang punggung. Dan kata mereka, termasuk disebutkan dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin lil Maqdisi, mengutipkan ucapan Al-Ghazali, lambung kita itu layaknya panci. Tutup lambung atas namanya esofagus. Tutup lambung di bawah namanya sphincter pylori, famul me'dah. Ada api. Api di sebelah sini liver. Api sini limpa. Api di sebelah kiri atas jantung. Api di depan lemak pada perut. Api di belakang daging nempel pada tulang punggung. Masya Allah. Ini tujuannya apa? Api untuk menggodok. Sekarang kalau langsung minum air dalam jumlah banyak sekaligus, airnya terlalu dingin akan melemahkan semua ini, api-api ini. Bisa difahami? Nah, sudah adzan belum? Baik. Berarti di sini kita bisa pahami, ya, mereka sampai membahas apa? Anatomi menurut mereka bagaimana pencernaan, dan sangat masuk akal sekali apa yang mereka sampaikan.
apa yang mereka sampaikan. Kemudian disebutkan juga Asyuti diriwayatkan dari hadis yang sahih ya ala syarti asy-syaikhain, bahwasanya Aisyah pernah ditanya tentang minuman Nabi SAW. Kemudian Aisyah menjawab, kana ahabbu syarabi ila Rasulillah SAW al-hulu al-barid. Dahulu minuman yang disukai Nabi SAW paling disuka adalah manis dingin. Manis dingin, tapi bukan dingin kayak es. Dinginnya dingin biasa, manis. Makanya Nabi juga suka minuman rendaman kurma atau nabit kurma. Air itu dingin. Ketika direndam menjadi kurma, jadi hangat. Jadi ketika perut kosong, minum air nabit tak mengapa. Tapi kalau minum air bukan air nabit, air putih biasa, nasihat Asyuti, nasihat Imam Syafi'i kalau minum air ketika perut kosong, yuhinu al-badan, akan melemahkan badan. Ya, akan melemahkan badan. Adzan? Sudah adzan? Nah, kita lanjutkan setelah adzan.
Berikutnya sebagai bahan tadabbur kita, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, dari Anas bin Malik, anna Nabi SAW kana yatanaffas fil ina thalathan idza sharib wa yaqul huwa wa arwa. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW dahulu ketika bernafas atau minum, ketika minum dia pakai 3 kali nafas. Pakai 3 kali nafas. Dan kemudian beliau bersabda, itu adalah amra, yaitu aswagha sara mariyan. Aswagha sara mariyan, ngalirnya lebih enak kalau minum 3 kali nafas. Warwa ay minar ray bikasr ra ghairu mahmus ay aktsara rayyan, banyak menghilangkan haus. Ya, banyak menghilangkan hausnya dia. Wa abra ay mahmuz minal bara'ah ay annahu yubri'u minal adha wal atash. Dengan minum 3 kali nafas, manfaat yang ketiga adalah bahwasanya dengan cara minum ini dijauhkan dari gangguan termasuk penyakit wal atash dan haus. Makanya minum itu bukan 1 gelas harus 3 kali teguk. Maksudnya 3 kali teguk ya semampunya minum. Ya, ini kalau habis airnya. Gitu misalkan. Ya. Ini contoh ya, kita kasih contoh. Nah, jadi nggak harus minum 1 gelas 3 kali teguk. Misalkan kalau gelasnya gelas 750 cc 3 kali teguk, ya melenek. Jadi caranya gini, bismillah. 1 kali. Coba, ketika minum ada sensasi hawa keluar enggak? Itu hikmahnya juga. Kemudian minum lagi. Turun 3 kali teguk, kemudian istirahat. Dan ketika minum diawali bismillah. Untuk minum berikutnya sudah cukup bismillah. Adapun Ibnul Hajj mengatakan fahasan, tidak mengapa, baik setiap teguk baca bismillah. Ya. Fa ini minumnya pelan-pelan. Bukan 1 kali teguk, namanya gelasnya besar kan, 1 kali teguk klok. Sepertiga habis. 2 kali klok. Ya. Bukan itu maksudnya. Teguk memang zahirnya teguk. Ya. Coba kalau Anda perhatikan, minum sekali teguk, kemudian akan ada hawa yang naik. Itu fungsinya. Sekali teguk lagi, hawa naik. Hawa itu apa? Bukhor. Uap panas dalam perut keluar. Tapi kalau minum sekali teguk, ya, dihabisin secara 1 nafas, apa yang terjadi? Air turun terus, hawa naik, nggak bisa. Tabrakan dengan air. Akhirnya hawa numpuk di dalam usus. Kata Ibnu Qayyim, sayuhditsu al-amrad al-khabithah, akan menjadikan penyakit yang jelek, buruk. Seperti apa? Uap panas kalau numpuk di perut bisa bikin tadi pusing, sakit mata, hidung pilek, suara ngorok. Kalau di paru-paru bikin infeksi paru-paru, kalau di jantung nyeri pada jantung. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dalam Babul Itsmit, syarah Sahih Bukhari. Nah, ini penjelasan yang sangat indah. Ya, penjelasan sangat indah. Dan hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang setelahnya, dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Fa di sini hadisnya khilafnya banyak banget dan jalannya banyak banget. Dari Anas bin Malik, dari Jami' As-Saghir, juga As-Suyuti, dikeluarkan oleh As-Suyuti tapi sanadnya lemah. Juga dari hadis yang lainnya ya diriwayatkan oleh Ibnu Al-Arabi tapi hadisnya batil. Juga hadis lainnya dari Anas bin Malik diriwayatkan disebutkan Syekh Albani hukumnya lemah. Juga hadis Ibnu Abi Husain ya disebutkan Syekh Albani dalam Dhaiful Jami'. Juga Ali bin Abi Thalib hadisnya juga dalam Dhaiful Jami'.
Ya, juga di antaranya dari Abdullah bin Abil Husain Abdurrahman Al-Makki disebutkan hadisnya dhaif. Dari Anas bin Malik dhaif, Ali bin Abi Thalib banyak sekali hadisnya tapi lemah, tapi sebagian menjadikan al-ahadits ya ya'didu ba'daha ba'dhan. Hadis satu dengan hadis yang lainnya saling menguatkan. Sehingga ada yang menghasankan li ghairih. Ini kalau hadis ini memang hasan li ghairih, maknanya sangat ajib. Perhatikan, ya dari hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, masu alma massan. Ini masih nyambung hadis yang sebelumnya. Minumlah air, minumnya pelan-pelan. Ini contoh lagi. Bismillah. Satu kali teguk. Bismillah. Dua kali teguk, pelan-pelan. Maka ketika buka puasa juga itu, hasa-hasawatu min ma'. Jangan mentang-mentang buka puasa minum air keluar dari kulkas 750 ml. Klok. Setelah minum air nanti apa? Panas lagi. Kenapa? Ada ribun fenomena. Tubuh langsung memanaskan lagi. Bisa double. Nah, mengacaukan apa tadi? Hipotalamus. Nah, fa subhanallah, ini minumnya pelan-pelan. Kalau tadi 3 kali nafas. Kemudian wala ta'ubbu abban. Wala ta'ubbu abban, dan janganlah minum yaitu syurb bila nafas.